Hello guys, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul CG7. Masih ingatkan dengan film yang satu ini? Film fiksi tahun 2008 asal Hong Kong, yang disutradarai dan dibintangi oleh Stephen Chow sendiri. Sebelumnya, film ini berjudul Seung Gong Seven How, dan diganti menjadi CG7. Di mana film CG7 ini menceritakan seorang ayah yang berjuang menghidupi dan menyekolahkan anaknya dengan bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu malam, ayahnya menemukan mainan di tempat barang rongsokan yang ternyata makhluk alien dari luar angkasa. Nah, guys, dalam film ini juga banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Ya udah guys, pembukaannya gak usah panjang-panjang, nanti durasinya kepanjangan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian setelah menonton dengan klik tombol subscribe dan komen di bawah. Kalau kalian suka, klik like juga ya. Cerita ini Mimin buka dengan diperlihatkan seorang laki-laki miskin yang bekerja sebagai buruh bangunan. Ia bernama Chow Ti. Ayah dari seorang anak bernama Diki yang berusia 9 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kumuh yang sebagian bangunannya telah rusak. Chow Ti sendiri tidak ingin Diki kelak akan menjadi seperti dia yang hanya buruh bangunan. Makanya, ia bekerja keras demi dapat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mahal. Meski ia harus menghemat dan mencari barang-barang bekas di rongsokan, Chow Ti juga selalu mengajarkan pada anaknya agar menjadi anak yang baik dan tidak berkelahi di sekolah. Tapi di sekolah, justru sering diejek temannya dan gurunya yang killer bernama Chow, yang menganggap Diki kotor dan miskin. Namun ada Miss Yuan yang lemah lembut yang memberikan perhatian lebih pada Diki, dan Diki merasa nyaman dengan hal itu. Sebenarnya Miss Yuan ingin bertemu dengan ayah atau ibu Diki, tapi Diki mengatakan kalau ayahnya sibuk bekerja dan ibunya telah meninggal. Suatu ketika Johnny, teman Diki yang sombong, memamerkan mainan robot barunya yang bernama CG1 dan merupakan mainan langka. Namun saat Diki ingin meminjamnya, justru ia malah diolok-olok oleh Johnny. Bukan hanya Diki, teman yang lain juga jadi bahan ejekan Johnny. Termasuk juga seorang anak perempuan yang berbadan besar dan bersuara kercil yang dibela Diki ketika Johnny mengejeknya, hingga anak itu menangis dan pergi dengan sedikit berlari. Namun hal itu malah membuat anak perempuan itu jadi menyukai Diki. Sedang di lokasi kerja, ayah Diki yang bekerja keras mencoba meminjam uang pada bosnya untuk membelikan Diki kipas angin karena cuaca begitu panas. Bosnya yang sedikit galak awalnya menolak, tapi kemudian dengan sedikit ayal-ayalan, akhirnya Chow Ti dapat membeli kipas angin itu. Namun saat di rumah, belum lama kipas itu dihidupkan, tiba-tiba kipas itu mati. Diki terlihat kecewa, ia mengatakan kalau ayahnya pasti mengambilnya dari barang rongsokan. Chow Ti membantah, ia berkata kalau ia membelinya. Dan mereka pun hanya pasrah. Kehidupan mereka benar-benar miris guys. Meski begitu, Diki juga tidak mengeluh, bahkan selalu makan buah yang busuk pun ia menerimanya. Mereka tetap bahagia, mereka bahkan melatih diri mereka dengan menangkapi kecoa-kecoa yang ada di rumahnya. Esoknya ketika berada di departemen store, Diki meminta ayahnya untuk membelikan mainan robot yang bernama CG1. Diki berjanji ia tidak akan meminta apapun lagi jika ayahnya membelikannya, tapi karena Chow Ti tidak punya uang, ia justru memukul Diki yang tidak mau diajak pulang. Diki yang menangis kemudian berlari keluar dan Chow Ti mengejarnya. Namun ternyata, di luar Diki sedang ditenangkan oleh Miss Yuan. Ayah Diki yang menghampiri, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Miss Yuan memakluminya. Ia berkata kalau sebenarnya ia akan berkunjung ke rumah Chow Ti, tapi kata Diki kalau ayahnya sibuk bekerja. Miss Yuan melanjutkan bahwa tujuan ia berkunjung ingin memberitahukan bahwa pendidikan anak juga harus diberikan di rumah dan tidak hanya di sekolah. Ayah Diki yang mendengar berusaha mengerti, dan Miss Yuan pun pergi. Malamnya Chow Ti pergi ke tempat barang rongsokan, ia sedang mencari sepatu untuk Diki, ia pun melemparkan satu sepatu dan mencari pasangannya. Tanpa ia ketahui, sepatu yang ia lempar mengenai UFO yang terdampar di rongsokan itu. Perlahan UFO itu pun bergerak, sedang Chow Ti tidak menyadarinya, karena ia fokus pada TV yang ia temukan, hingga ia mendengar sesuatu terjatuh dari atas saat UFO itu terbang. Chow Ti memeriksa, kemudian ia menemukan sesuatu untuk Diki yang masih ngambek dan menjadikannya kejutan. Tapi Diki tidak tertarik, hingga ia mulai penasaran saat ayahnya pergi. Diki memutuskan untuk melihat, rupanya, sebuah bola hijau dengan antena di atasnya. Dan sepertinya Diki terlihat senang, kemudian esoknya bola hijau itu Diki bawa ke sekolah. Johnny melihatnya dan mengejek jika ayahnya pasti mengambilnya dari rongsokan.
Diki tak terima karena ia malah ditertawakan. Diki pun malah dihajar oleh anak buah Johnny yang besar. Alhasil, di rumah Diki dimarahi ayahnya karena ia berkelahi di sekolah, akibatnya bajunya jadi robek. Diki yang tak mau bicara, membuat ayahnya kesal dan mencari sesuatu untuk memukul Diki, sementara Diki hanya memainkan antena bola itu dan membuatnya bergerak. Diki mulai ketakutan dan memberitahukan ayahnya, tapi Chouti tak percaya. Diki semakin ketakutan melihat bola itu dan melemparkannya sambil menjerit. Ia berkata pada ayahnya kalau ada hantu di bola itu. Ayahnya yang tak percaya menyuruhnya untuk diam, tapi Diki terus menjerit ketika ia melihat sesuatu di dalam lemari. Ayahnya semakin kesal dan memasukkannya ke dalam lemari. Diki yang ketakutan di dalam lemari, diperlihatkan dari mana asal bola itu. Hingga ketika ayahnya membuka lemari, Diki langsung menutupi alien yang di depannya dengan kain. Saat ayahnya berangkat kerja, Diki keluar dari lemari disusul dengan alien. Diki mencoba berkomunikasi pada alien yang mirip dengan anjing itu. Rupanya alien mengerti bahasa Diki. Diki pun memberikannya nama CG7. Tidak butuh waktu lama untuk mereka saling akrab, mereka pun bersenang-senang. Saat asik berjoget, alien itu tertendang oleh kaki Diki dan mengenai wadah yang tumpah berisi apel busuk. Alien itu pun menyihirnya menjadi apel segar dan Diki pun sangat senang. Ia mengira kalau alien itu memiliki sihir. Keesokannya Diki menguji kekuatan CG7 dengan menyuruhnya untuk mengalahkan anjing liar. Rupanya alien itu berhasil mengalahkan anjing liar itu dengan mudah. Kali ini di sekolah Diki meminta CG7 untuk membantunya dalam ujian agar mendapatkan nilai 100 dan alien itu pun mulai seperti Doraemon guys. Ia mengeluarkan alat-alatnya dari kantongnya dan memberikan kacamata ajaib pada Diki. Saat ujian, keluar robot lalat kecil dari kacamata Diki dan mulai terbang mencari jawaban. Namun Johnny yang melihat mulai memukul dan mengejar lalat itu. Hingga tidak sengaja saat Johnny menangkap lalat itu malah mengenai wajah guru Chao yang killer guys. Diki semakin keenakan, kali ini, dia meminta sepatu pada CG7 dan membuat Diki menjadi sombong. Hingga membuat keributan di sekolah, ia dikejar oleh polisi dan terbang dengan sepatu itu. Namun, ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokannya saat berangkat sekolah, Diki mencoba menguji kekuatan CG7 melawan anjing liar, berharap akan seperti yang di dalam mimpinya, tapi ternyata belum apa-apa, CG7 udah kalah duluan. Diki kecewa. Kali ini dia meminta alat kacamata seperti dalam mimpinya pada CG, namun yang keluar malah tai-nya CG guys. Dan parahnya, Diki tidak bisa mengerjakan soal ujiannya. Kini Diki emosi. Apa yang dia pikirkan tentang CG7 yang hebat ternyata tidak sesuai. Ia pun mulai memarahi CG7 dan menyiksanya. Namun apa yang terjadi? Diki malah kena tembakan kotoran CG7 hingga ia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kali ini Diki mencoba merayu CG yang takut padanya. Namun begitu CG percaya dan mulai mendekat, Diki langsung menangkapnya dan membuangnya ke tong sampah. Diki benar-benar kesal. Sambil berjalan ia terus mengoceh sendiri, hingga ia menyadari apa yang ia lakukan pada CG itu salah. Dan ia pun kembali lagi untuk mengambil CG, namun CG sudah tidak ada. Diki mengira CG telah diangkut bersama sampah lain dengan truk sampah. Diki pun pulang sambil menangis, namun ayahnya menyuruhnya diam dan menunjuk ke arah CG7. Diki yang melihat langsung memeluk CG. Ia benar-benar senang, karena CG masih bersamanya. Diki tak ingin berbohong pada ayahnya. Ketika ayahnya menanyakan mengenai CG, ia pun menjelaskan kalau sebenarnya CG adalah makhluk alien dari luar angkasa. Malamnya CG melihat ayah dan anak itu tidur sambil kepanasan. CG pun kemudian membenarkan kipas angin yang rusak. Tapi itu membuat energi CG terkuras dan ia pun lemas. Paginya Chouti bingung karena kipasnya tiba-tiba saja hidup kembali. Dan di jalan, Diki menanyakan keadaan CG7 yang terlihat lemas dan antenanya berubah menjadi merah. Namun Johnny melihat mereka berdua dan memaksa untuk melihat CG7. Johnny kaget ketika CG keluar dari tas Diki. Dan mereka pun saling tarik-menarik hingga membuat CG lepas dan lari.
Diki mencoba memukul salah satu siswa, tetapi seorang anak buah Johnny yang besar menghentikannya dan pada akhirnya dihentikan oleh magi yang jauh lebih besar dan kuat. Dan mereka pun saling beradu kekuatan. Hingga Guru Chao datang dan menghukum mereka semua. CG7 kemudian muncul dan mendekati Diki. Johnny yang melihat kagum dan ingin membelinya juga, tapi Diki mengatakan kalau mereka tidak dapat membelinya. Namun, Diki berterima kasih pada mereka karena mereka tidak memberitahukan pada Guru Chao mengenai CG7, dan akhirnya mereka semua pun baikan guys. Tuan Chou yang merasa senang memberitahukan pada semua orang di lokasi kerja kalau anaknya kali ini mendapatkan nilai 100, tapi bosnya tidak percaya. Bosnya mengatakan kalau anaknya telah mencontek dan telah mengubah nilainya. Chou Ti tidak terima. Akhirnya ia dan bosnya bertengkar dan Chou Ti dipecat. Ketika di rumah Chou Ti menanyakan hal itu pada Diki dan Diki mengakuinya. Chou Ti yang kecewa memarahi Diki, namun Diki melawan. Chou Ti pun kemudian mengambil CG7 dan mengacam Diki. Jika ia tidak akan mengembalikan CG sebelum Diki mendapatkan nilai 60 ke atas. Diki pun menyetujuinya, namun jika ia berhasil, maka ayahnya tidak akan mengganggunya lagi. Kemudian Chou Ti kembali kerja dan menemui bosnya untuk meminta maaf. Bosnya yang juga menyadari kesalahannya, kemudian memaafkan Chou Ti. Bahkan ia juga memberikan bonus untuk membeli keperluan Diki, dan Chou Ti pun kembali bekerja. Namun saat bekerja, kecelakaan terjadi. Suatu benda berat terjatuh dan menjerat kaki Chou Ti hingga menyeretnya, dan itu membuat Chou Ti akhirnya jatuh ke bawah. Semua orang berlarian melihatnya dan membawanya ke rumah sakit. Miss Yuan menjemput Diki di sekolah yang berhasil mendapatkan nilai yang dijanjikan, namun ketika di rumah, Miss Yuan miris melihat rumah Diki. Kemudian perlahan, Miss Yuan memberitahukan jika ayahnya telah meninggal. Diki langsung menangis, ia menyuruh Miss Yuan pulang karena ia ingin sendiri. Semalaman Diki terus menangis dan menyesal, ia berharap ayahnya akan pulang besok. Sementara di rumah sakit, CG7 keluar dari tas Chou Ti. Ia sedih melihat Chou Ti yang telah meninggal. Kemudian CG7 berusaha untuk menyembuhkan Chou Ti, meski ia tahu hal itu akan membuatnya mati. Keesokannya ketika Diki bangun ia kaget karena melihat ayahnya telah berada di sampingnya. Ayahnya kemudian bangun dan Diki memeluknya, ia berjanji akan jadi anak baik dan berguna kelak. Sementara itu CG7 keluar dengan sangat lemah sekali. Ayah dan anak itu melihatnya. Mereka bingung, bola dalam antena CG pun terlepas dan ia pun berubah menjadi boneka. Mereka mencoba banyak cara, menggunakan baterai, sengatan listrik, berharap CG kembali, namun sia-sia. Hingga pada akhirnya semua terlihat kembali normal. Anak laki-laki gendut itu pun jatuh cinta pada Magi, yang jatuh cinta pada Diki, namun Diki jatuh cinta pada wanita lain, dan direbut oleh si pengganggu Johnny. Sedang ayahnya jatuh cinta pada Miss Yuan, namun tak semudah itu merayunya. Diki selalu menggunakan boneka alien itu sebagai kalung di lehernya dan membawanya kemana ia pergi. Hingga Diki melihat UFO yang terbang dan mendarat tak jauh darinya. Diki pun mendekatinya. Ternyata banyak anjing alien seperti CG7 keluar dengan warna pola berbeda dan dipimpin oleh CG7 sendiri. Film CG7 pun selesai guys. Oke guys, gimana menurut kalian film ini? Silahkan komentar di bawah ya, dan ketemu lagi di next video, bye bye.